SCN 65 Permohonan maaf Nisa. Nisa merasa berdosa pada matanya, bagaimana dirinya begitu lancang mengagumi sosok di hadapannya. Astagfirullah, gumam Nisa dalam hati. Setelah kepergian Tama, Nisa memilih untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat duha. Karena masih ada sisa waktu sebelum masuk waktu sholat zuhur. Menyibukkan dengan segala aktivitasnya, tidak banyak yang Nisa bisa lakukan memang, sementara Ali juga tengah tertidur karena efek obat yang baru saja dia minum. Rutinitas menunggu Ali membuatnya begitu kelelahan, namun bukan Nisa jika dirinya menyerah. Setelah menyelesaikan sholatnya, Nisa memilih untuk membaca beberapa ayat Al-Quran melalui smartphone miliknya. Beberapa saat larut dalam bacaan, tanpa disadari oleh Anissa, Tama telah berada di dalam ruangan dengan menatap lekat sosok yang tengah duduk bersimpuh di atas sajadah. Luar biasa, gumam Tama dalam hati. Setelah beberapa saat akhirnya Nisa mengakhiri bacaan Al-Qurannya, setelah ada sebuah panggilan masuk ke dalam handphone miliknya. Abi, gumam Nisa lirih. Segera Nisa menggeser ikon tanda hijau yang terdapat pada benda pipih di tangannya. Assalamualaikum Abi, ucap Anissa setelah keduanya saling terhubung dalam satu panggilan. Waalaikumsalam Nisa, jawab Ustadz Hamzah kemudian. Ada apa Bi? Tanya Nisa kemudian. Setelahnya Ustadz Hamzah memberi kabar bahwa ada seseorang yang saat ini tengah datang ke rumah dengan membawa niat baik untuk melamar dirinya. Dek, seketika perasaan Nisa begitu terguncang, debaran jantung terasa begitu kuat di dalam sana. Seketika raut wajah Nisa berubah, bukan hingar bahagia yang dia rasakan, maupun lebih pada perasaan panik. Nisa, panggil Ustadz Hamzah yang menyadari putrinya hanya terdiam, setelah ucapan yang terakhir Ustadz Hamzah ucapkan. Tama yang sedari tadi mengamati Anissa merasa sedikit aneh dengan perubahan wajah sosok di hadapannya yang terlihat begitu pucat. Apa kau sakit? Tanya Tama setelah Nisa menutup panggilan teleponnya. Astagfirullah, ucap Anissa kaget, menyadari suara tiba-tiba Tama. Kenapa kaget? Aku sudah di sini sejak tadi, ucap Tama kemudian. Nisa sedikit dibuat melongo dengan ucapan Tama yang baru saja dia dengar. Maaf, ucap Nisa merasa tidak enak hati. Tama pun hanya mengerutkan dahi menyadari sikap salah tingkah dari Nisa. Kediaman Abi Hanif. Mahira yang telah mendapatkan beberapa nasihat yang dia dapatkan bahkan dari sang adik. Merasakan sebuah ketenangan dalam ucapan Maryam. Mengingat kembali jika Maryam sempat mengatakan jika Dennis akan melamarnya secara resmi dalam waktu dekat, sedikit banyak membuat Mahira merasa berdebar. Sudut hatinya terasa menghangat dan tanpa terasa mengulas sebuah senyuman manis di wajah cantiknya. Ucap Abi Hanif yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Astagfirullah Abi, ucap Mahira kaget. Abi Hanif hanya terkekeh mendengar ucapan sang putri. Abi tidak ke pabrik, sapa Mahira kemudian. Abi Hanif menggelengkan kepala, tidak, Abi ingin di rumah hari ini, jawabnya kemudian. Abi Hanif mendaratkan tubuhnya di kursi panjang yang juga Mahira tempati. Mahira, panggil Abi Hanif. Iya Abi, jawab Mahira singkat. Sejenak Abi Hanif tampak menghela nafas dalam, mencari kalimat yang tepat untuk memulai pembicaraan dengan sang putri. Baru saja Reza menghubungi Abi, ucap Abi Hanif lirih. Mahira pun seketika mengetahui apa yang akan Abinya ucapkan setelah ini. Reza mengatakan jika dirinya akan melamarnya untuk Dennis dalam waktu dekat ini, ucap Abi Hanif. Mahira hanya mengulas senyum tipis di bibirnya. Iya Abi, jawab Mahira singkat, karena memang Mahira pun telah mengetahui hal itu dari Maryam. Maksud Abi, apa kamu sudah memikirkan jawaban dari lamaran nak Dennis tempo hari? Tanya Abi Hanif memastikan. Insya Allah sudah Abi, jawab Mahira dengan mantap. Abi Hanif pun menganggukkan kepala dengan hingar bahagia, seraya mengulas senyuman manis di wajah tuanya. Abi hanya ingin mengingatkan nak, ucap Abi Hanif kemudian. Mahira tampak serius mendengarkan ucapan sang Abi. Jadilah perhiasan yang indah bagi keluargamu nanti, ucap Abi Hanif. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri solihah, ucapnya lagi. Mahira tampak menganggukkan kepala memahami ucapan sang Abi. Insya Allah Abi, jawab Mahira. Mahira akan sangat membutuhkan nasihat dan bimbingan dari Abi, ucap Mahira lagi. Abi Hanif pun menjawab dengan anggukan kepala pada sang putri. Kembali pada ruang perawatan Ali. Nisa yang baru saja mendapatkan kabar dari abinya, kembali merasakan takut dan cemas yang seketika menyeruak di dadanya. Tok tok tok, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar tersebut. Pintu pun terbuka, menampakkan sosok dua orang perawat masuk ke dalamnya. Selamat siang dok, sapa perawat tersebut pada Tama yang tengah duduk di sofa. Tama hanya mengulas senyum dan setelahnya menganggukkan kepala. Perawat tersebut melakukan tugasnya, beberapa instruksi yang telah disampaikan oleh Dr. Anton. Di mana Ali akan mulai belajar untuk mobilisasi dini, sehingga perawat tersebut mencabut selang cateter dan selang infus yang menempel, guna untuk memudahkan Ali dalam mobilisasi. Bukan tanpa alasan selang infus pun dilepas, hal itu karena memang Ali sudah tidak membutuhkannya, terlihat dari bagaimana Ali saat ini makan, sudah begitu lahap seperti sebelumnya.
Dan dokter merasa infus sudah tidak begitu diperlukan untuk Ali. Selain itu juga karena obat-obatan yang diberikan merupakan obat oral dan tidak membutuhkan infus sebagai perantaranya. Setelah menyelesaikan tugasnya, para perawat tersebut undur diri dan kembali meninggalkan ruang perawatan Ali untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Menyadari Nisa yang lebih murung dari biasanya, Tama merasa sedikit aneh, pasalnya meski tidak pernah berbicara dengan Nisa berkaitan dengan hal pribadi. Namun Tama sangat mengetahui bagaimana jika wanita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ingin rasanya dia menanyakan hal itu, namun nuraninya mengatakan tidak, jangan tanyakan apapun pada gadis di hadapannya. Dan pas akhirnya Tama memilih untuk diam, dan tidak lagi membahas mengenai pikiran dan pemikiran Nisa. Tama lebih memilih menyibukkan dirinya dengan laptop kesayangan miliknya, memberikan beberapa tugas pada mahasiswanya di kampus. Tidak hanya itu, nyatanya Tama juga tengah fokus dengan laporan pasien-pasien yang dikirim oleh perawat bangsal jantung dan paru. Untuk dia gali lebih dalam serta rencana tindakan pada beberapa pasiennya. Pagi hari ini Ali terlihat lebih ceria, terlebih setelah bertemu dengan Dr. Anton, yang mengatakan jika dirinya sudah diperbolehkan untuk pulang. Meski tidak banyak yang Ali dapat lakukan, karena masih terbatas dalam gerakan, namun bagi Ali sudah diizinkan untuk pulang saja dirinya sudah sangat bahagia. Seperti yang telah disampaikan oleh dokter jika hari ini Ali sudah diperbolehkan untuk pulang. Nisa tidak kalah sibuk hari ini, mengemas seluruh barang milik Ali dan juga beberapa barang miliknya. Tidak banyak mengaku karena Ustadz Hamzah juga Umi yang selalu datang untuk membawa pakaian kotor milik Nisa. Ada beberapa bingkisan dari beberapa teman Tama yang sengaja datang berkunjung, tidak jarang Reza ataupun Maryam yang berkunjung dengan membawa banyak bingkisan untuk mereka. Dan banyak bingkisan yang memang belum terbuka, ataupun belum sempat dibuka, Nisa kemas dalam satu tempat untuk dibawa pulang, karena mungkin saja nanti setibanya di pesantren Ali berniat berbagi dengan teman-temannya. Semua pekerjaan Nisa lakukan sendiri, Ali sempat ingin membantu, namun Nisa menolak karena memang Ali masih harus banyak beristirahat. Sedari malam hari Tama tidak juga kembali ke kamar, karena Tama yang masih sibuk dengan beberapa pekerjaan dan tugasnya sebagai dokter. Bahkan hingga pagi ini pun Tama juga belum menunjukkan batang hidungnya. Tring, tring, terdengar dering telepon Nisa. Abi, gumam Nisa. Segera Nisa menggeser ikon tanda hijau di layar handphone miliknya. Assalamualaikum Abi, sapa Nisa setelah keduanya terhubung dalam satu panggilan. Waalaikumsalam Nisa, ucap Ustadz Hamzah kemudian. Setelahnya Ustadz Hamzah menanyakan kondisi Ali pagi ini, dan bagaimana biaya administrasi yang harus diurus, dan biaya pengobatan Ali. Nisa pun menjelaskan dengan rinci semua yang disampaikan oleh dokter berkaitan dengan kondisi Ali, biaya administrasi yang telah dibayar seluruhnya oleh Tama, jadwal kontrol dan waktu kepulangannya hari ini. Setelah menyampaikan semua pada Ustadz Hamzah, Nisa pun kembali menutup sambungan telepon tersebut. Setelahnya kembali sibuk dengan beberapa barang yang masih belum sempat dikemas. Berhubung Tama tidak sedang ada di sana, Nisa melakukan semua pekerjaan sendiri. Menyadari jika Nisa pun juga tidak memiliki akses pada Tama, jujur sedikit membuat Nisa bimbang dan sedikit bingung. Tidak mungkin baginya untuk pergi begitu saja tanpa berpamitan, sementara semua biaya ditanggung oleh Tama. Tidak hanya biaya saja namun juga semua kebutuhan Ali dan dirinya pun juga ditanggung oleh Tama. Anissa merasa tidak nyaman dan tentunya itu tidak sopan jika harus pergi begitu saja. Setelah cukup bergelut dengan pikirannya, Nisa dan Ali memilih untuk menunggu Tama dan berpamitan secara langsung. Namun beberapa saat menunggu Tama juga tidak kunjung kembali, hampir 2 jam lamanya Anissa dan Ali menunggu, sampai beberapa perawat menanyakan kesiapan keduanya. Karena bagi pasien yang akan pulang, beberapa perawat akan mengantarkan sampai ke pintu depan. Setelah cukup lama menunggu dan Tama tidak juga kembali, mengingat Ali yang masih harus banyak istirahat, akhirnya Anissa mengambil keputusan untuk pulang tanpa berpamitan. Namun sebelum keduanya pulang, Anissa sempat menitipkan pesan pada seorang perawat jaga yang ada di sana, jika dirinya dan Ali akan pulang. Ditemani oleh supir pesantren, keduanya menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya keduanya telah sampai di pesantren. Di sana Ali disambut oleh teman-teman santri putra yang memang telah mengetahui jika hari ini Ali akan pulang. Meski masih menggunakan tongkat, Ali begitu semangat dengan sambutan teman-temannya, sering terlibat dalam kegiatan bersama dan selalu bersama-sama saat di pesantren, sedikit banyak membuat Ali merindukan teman-temannya. Sebenarnya Ustadz Hamzah meminta Ali untuk tidur di rumah utama selama masa penyembuhan, namun Ali menolak dan memilih tidur di asrama bersama dengan teman-temannya. Dan Ustadz Hamzah pun menuruti permintaan Ali. Setelah menyerahkan Ali pada sang abi, Anissa memilih kembali ke kamar, tempat di mana sudah cukup lama tidak dia tempati, sejak Ali masuk rumah sakit dan dirinya harus menginap di rumah sakit. Alhamdulillah, gumam Nisa dengan merebahkan tubuhnya di atas kasur, hingga sesaat Nisa memejamkan mata. Asteris. Kegiatan hari ini cukup banyak, karena banyak pasien emergensi yang harus Tama tangani, belum lagi operasi yang memakan waktu berjam-jam lamanya.
Masih mengenakan setelah ruang oke Tama berencana menemui Ali untuk menanyakan kabarnya. Dok, sapa salah seorang perawat yang menghampirinya. Ya, jawab Tama singkat. Maaf dok, tadi Bu Nisa menitipkan pesan jika dia telah pulang ucap perawat tersebut dengan sopan. Tama tampak mengerutkan dahi, menampakkan guratan halus di wajah tampannya. Pulang Tama pada sang perawat. Perawat tersebut menganggukkan kepala, Bu Nisa juga sempat menyampaikan permohonan maaf ada dokter, ucap sang perawat lagi. Tama menjawab dengan anggukan kepala, dan bergegas memutar haluan menuju ruang kerjanya, mengingat Ali yang juga telah pulang. Oh ya dok, panggil perawat itu lagi. Tama berbalik dan mengangkat dagunya, isyarat menanyakan ada apa dirinya kembali memanggilnya. Ini ada titipan dari Bu Nisa, ucap sang perawat, dengan menyodorkan selembar kertas yang telah dititipkan Nisa padanya. Tama pun menerima kertas yang diberikan padanya, terima kasih, ucapnya kemudian. Dan perawat tersebut menjawab dengan anggukan kepala. Asteris. Berjalan dengan langkah gontai, karena semalaman Tama tidak juga terpejam, hingga pagi tadi dirinya masih harus visit pada beberapa pasien di bangsal, hal itu cukup menguras energi dan tenaganya. Desah nafas Tama yang merasa lega, setelah membaringkan tubuhnya di atas kursi kebesaran di ruang kerjanya. Tama meraih kertas yang sebelumnya dia terima dari Anissa yang dititipkan pada perawat, kemudian membuka lembaran kertas tersebut. Assalamualaikum, maaf dok jika saya lancang, saya dan Ali pamit pulang, terima kasih atas semua bantuan yang dokter berikan pada kami, dan sekali lagi maaf tidak mengatakan secara langsung, untuk informasi berkaitan dengan perkembangan kesehatan Ali, dokter bisa menghubungi saya nanti di nomor ini. 081 Begitu kira-kira pesan singkat yang ditulis oleh Nisa pada Tama. Melihat tulisan indah yang tengah dia baca, tanpa sadar Tama mengulas sebuah senyum manis di wajah tampannya. Segera meraih handphone miliknya yang berada di dalam saku, dan menyalin nomor Nisa ke dalam handphone miliknya. Mendapatkan nomor handphone Anissa, Tama merasa saat ini dirinya sedang menang undian berhadiah. Entah kenapa selama bersama Nisa, Tama tidak pernah memiliki keberanian meski hanya sekedar menanyakan berapa nomor handphone Anissa. Bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba, ya begitulah hidup.